Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Widya Hesti Ningtyas SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Khofifah Nita Priana NPM 1813031012 dan rekan saya Galuh Maudirani 1813031026 dan Fikri Kailan 1813031044. Mari kita simak video dari kelompok 7. Cekidot. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas saham, atau instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga merupakan sarana bagi kegiatan investasi bagi para investor. Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah pasar perdana atau pasar modal berperan sebagai pasar perdana. Yang kedua yaitu adalah pasar sekunder. Yang ketiga itu adalah bursa paralel. Selanjutnya itu pasar modal syariah. Adapun pasar modal syariah yaitu pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Adapun penerapan prinsip-prinsip syariah melekat pada instrumen atau surat berharga atau efek yang diperjualbelikan atau efek syariah dan cara bertransaksi sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN MUI sehingga tidak memerlukan bursa efek yang terpisah. Baik, materi yang kedua yaitu adalah sumber hukum syariah. Adapun akuntansi pasar modal syariah itu dasar hukumnya tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma dari para ulama. Tapi terlepas dari itu memang tidak ada yang langsung menghalalkan atau mengharamkan transaksi surat berharga karena transaksi tersebut belum dikenal pada zaman Nabi. Adapun hasil pertemuan dari ulama internasional telah memperbolehkan transaksi saham seperti yang menjadi dasar fatwa yaitu DSN MUI, yaitu keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah, yaitu boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada satu perseorangan. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah kriteria efek syariah DSN MUI dan Bapepti. Nah, kriteria agar efek sesuai dengan syariah itu terdapat dua syarat. Yang pertama adalah jenis usaha dari emiten sesuai syariah. Kedua, kondisi atau rasio keuangannya. Nah, yang pertama, jenis usaha dari emiten sesuai syariah itu yang pertama adalah produk dan jasa yang dihasilkan itu halal. Kemudian yang kedua, pendapatan yang dihasilkan pun halal. Ketiga, adanya keterbukaan. Keempat, manajemen usaha. Kemudian kelima, melakukan transparansi dan keadilan. Nah, adapun kondisi atau rasio keuangannya, yang pertama adalah emiten memiliki fundamental usaha. Kedua, emiten memiliki fundamental keuangan. Ketiga, emiten memiliki citra yang baik bagi publik. Jadi, agar efek tersebut sesuai dengan syariah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut itu tadi. Nah, yang selanjutnya adalah jenis efek syariah. Yang pertama, jenis efek syariah itu adalah berupa saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Pada dasarnya, saham syariah ini memiliki kesamaan dengan saham-saham pada umumnya. Hanya saja, saham syariah ini menerapkan prinsip syariah.
Nah, kemudian yang kedua adalah obligasi syariah. Obligasi syariah adalah jenis obligasi yang terdapat empat jenis, yaitu obligasi syariah mudharabah, ijarah, musyarakah, dan istisna. Nah, obligasi syariah mudharabah itu merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor itu disesuaikan dengan pendapatan dari emiten tersebut. Nah, obligasi ini pada dasarnya itu adalah obligasi yang berdasarkan bagi hasil yang dapat berupa pendapatan kotor atau laba kotor dan atau pendapatan bersih laba bersih dengan nisbah atau keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu obligasi syariah ijarah. Nah, obligasi syariah ijarah ini merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa, sehingga pendapatannya bersifat tetap dan berupa fee ijarah atau pendapatan sewa yang besarnya sudah disepakati sejak awal obligasi tersebut. Jadi pada dasarnya ketika obligasi syariah ataupun mudharabah ini telah disepakati, maka pendapatan atau bagi hasilnya pun juga sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya adalah obligasi syariah musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dan menghubungkan modal untuk membangun suatu proyek baru atau mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha tersebut. Kemudian keuntungannya pun akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan yang timbul ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing pihak. Jadi pada obligasi syariah musyarakah ini bisa dilakukan oleh beberapa kerjasama terhadap emiten, bisa oleh lebih dari dua emiten. Selanjutnya adalah obligasi syariah istisna. Nah, obligasi syariah istisna ini adalah obligasi yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Nah, untuk harga, waktu, penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, jenis efek syariah yang selanjutnya adalah reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Baiklah, materi terakhir yaitu tentang perlakuan akuntansi dari akuntansi pasar modal syariah sendiri. Nah, perlakuan akuntansi bagi transaksi di bursa efek dapat mengacu pada PSAK mengenai investasi. Mengingat PSAK syariah tentang hal ini itu belum ada ya. Untuk sesuatu yang belum diatur oleh PSAK, manajemen boleh menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, antara lain dengan memperhatikan PSAK yang mirip dengan masalah terkait. Hal tersebut diatur dalam PSAK nomor 101 par 22. Sebaliknya, apabila perusahaan konvensional melakukan transaksi syariah, maka pencatatannya harus mengacu pada PSAK yang mengatur transaksi syariah tersebut. Baiklah teman-teman, itu tadi sajian materi dari kelompok 7 mengenai akuntansi pasar modal syariah. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.